Kalau kita mempunyai prioritas yang tepat, maka hidup kita akan berbuah. Apa yang paling penting, itu yang kita nomor satukan. Maka selalu ada tempat buat hal-hal yang lain dan juga untuk hal-hal yang menjadi hiburan buat kita, ya. Kalau kita mendahulukan hal-hal yang sepele, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang besar. 27 tahun yang lalu saya menikah, ya. Memasuki pernikahan, saya itu masih seorang yang sangat dipenuhi ambisi untuk meraih cita-cita saya sebagai wanita karier. Saya pengen sekolah tinggi, pengen sukses sebagai wanita karier, supaya orang itu menganggap saya hebat, saya punya kompetensi dengan kuliah S2 dan S3 kalau mengajar, dan juga buat saya itu yang paling penting, ya, pengakuan orang. Dan saya ngotot pada suami, saya mau pokoknya harus kuliah lagi. Dan saya mau kerja. Suami saya waktu itu punya usaha sendiri, dan dia bilang, masa saya punya usaha sendiri, kamu mau kerja sama orang? Ya, usaha suami saya kan mebel, ya, hubungan dengan tukang. Nah, saya pikir saya kan maunya itu kerja di gedung yang tinggi, bonafit, punya kedudukan yang prestisius begitu. Pergi kantor dengan pakaian yang necis, keren lah pokoknya gitu. Tapi karena saya ngotot dan kami sering bertengkar, akhirnya suami saya ngizinin. Ketika saya memasukkan formulir untuk kuliah S2, saya cek ternyata saya tuh hamil gitu loh. Wah, saya kan orangnya nggak mau ketinggalan. Saya pikir kalau saya hamil, saya harus kuliah lagi, pasti akan ada cuti hamil, dan saya akan ketinggalan dari teman-teman atau mungkin terlambat lulus. Makanya saya pikir ya udah, saya pending aja sampai setelah saya selesai kuliah, melahirkan, baru saya ngambil kuliah lagi. Nah, pada waktu anak saya udah lahir, udah umur 3 bulan, saya ngotot lagi tuh mau kuliah. Dan saya mau masukin formulir lagi nih ceritanya. Tapi sore hari itu seorang imam datang ke rumah. Kami waktu itu dulu sama-sama tim Choice. Nah, imam itu cerita punya teman yang juga ngambil S2, anaknya masih kecil, dia frustrasi banget. Romo itu pulang, saya itu masuk kamar, saya nangis tuh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya marah juga sama Tuhan. Masa sih saya tuh mau kuliah lagi aja tuh nggak bisa-bisa. Karena waktu saya dengar ceritanya Romo itu, saya tuh jadi kecil hati gitu loh. Waduh, ngeri juga ya kalau sampai stres begitu. Saya kecil hati, tapi akhirnya kan saya putuskan, iya saya nggak jadi ambil kuliah dulu gitu. Karena anak saya masih kecil. Tapi pada waktu saya marah, saya frustrasi banget. Pas waktu itu saya memang buka kitab suci. Bener-bener ayat yang saya baca itu mengubah arah hidup saya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia itu sia-sia. Jadi apa yang menyelubungi pikiran, hati saya, ya obsesi saya itu bisa benar-benar diangkat, dan Tuhan bisa menunjukkan bahwa tujuan hidup saya itu adalah untuk melayani Tuhan lewat keluarga dan sesama. Waktu itu saya anggap itu suatu pertobatan saya, ya, pertobatan yang besar dalam hidup saya. Sebelumnya juga udah ikut ditumpang, ya, camping rohani waktu kuliah, mengalami pertobatan, tapi pertobatan itu kan terus menerus, ya. Dan akhirnya pada waktu itu saya mengalami damai karena saya tahu tujuan hidup saya. Tadinya itu saya udah baca buku apa aja, ya, buku psikologi populer dan lain sebagainya, tapi tetap aja rasanya hati saya itu gelisah karena saya pengen sekali, terobsesi sekali untuk segala macam cita-cita saya itu, supaya dunia itu mengakui gitu. Tapi akhirnya itu semua bisa diubah karena firman Tuhan yang menolong dan menyelamatkan saya. Itu adalah rahmat Tuhan buat hidup saya, ya. Dan sejak itu saya tahu bahwa prioritas hidup saya yang paling pertama adalah melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan hari ini saya berbagi, ya, bagaimana sih prioritas hidup yang memang ditetapkan oleh gereja. Yaitu yang pertama, apa sih yang paling penting? Kalau kita semua pasti setuju, ya, bahwa yang paling penting itu Tuhan. Tapi Tuhan yang seperti apa, ya? Tunduk pada kehendak Tuhan.
ya Tuhan, aku mau kalau aku kerja, ya memang bagaimana caranya supaya Engkau lebih dimuliakan, supaya hasilku bekerja ini bisa menjadi berkat buat keluargaku, aku tidak menjadi batu sandungan buat orang lain, aku nggak jadi beban buat orang lain, tapi bisa mencukupkan keluargaku, juga membuat keluarga sejahtera, serta bisa juga berbagi berkat buat orang lain. Kalau tujuan kita bekerja hanya semata-mata cari duit dan itu tujuan kita satu-satunya, bisa saja mungkin kita menghalalkan segala macam cara. Mau kita nipu kek, mau orang lain sengsara kek, mau kita mau jual minuman keras dan lain sebagainya kek, itu kita nggak peduli. Yang penting kan cuan, ya. Yang penting hasilnya itu maksimal buat aku. Nah, itu bedanya antara cari cuan ataukah kita bekerja untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dulu saya pernah tuh bekerja ya, buka restoran, buka toko, tapi akhirnya saya tutup karena banyak rugi. Memang setelah saya evaluasi, hati saya tuh nggak di situ, tapi saya lebih terpanggil untuk melayani secara penuh. Nah, tapi waktu itu kan masih umur 30-an ya, masih banyak ambisi, ini itu, pengen semua. Dan suatu ketika saya juga sempat sharing tuh dengan Romo Yohanes tuh, bahwa saya lagi buka restoran, mau buka toko. Romo itu langsung marah tuh sama saya. Kamu ya kalau nurutin itu semua tuh tidak akan ada selesainya, katanya. Kamu layani saja Tuhan. Kamu udah diberi talenta untuk mengajar, layani saja Tuhan gitu. Ya, tapi karena udah kadung buka ya restoran dan lain sebagainya, ya udah saya terusin. Tapi memang saya nggak ada enjoy juga di situ karena itu bukan panggilan saya. Suatu ketika Romo juga tanya, hitung si pegawaimu tuh ada berapa? Saya bilang nggak sampai 10. Dia bilang itu nggak ada artinya dibandingkan waktu yang bisa kamu pakai untuk mengajar, untuk melayani Tuhan. Ada juga dari kita yang memang dipanggil untuk melayani Tuhan lewat pekerjaan. Ya, ada yang mungkin punya usaha dan dia sangat enjoy untuk menjalankan bisnisnya. Lewat bisnis ketemu orang, bisa cerita panjang lebar kesaksian. Atau mungkin lewat bisnisnya dia bisa punya banyak pegawai. Kemudian pegawainya itu juga bisa mendapat berkat lewat pekerjaan itu. Itu berarti kita juga melihat pekerjaan kita itu juga sebagai panggilan kita untuk melayani Tuhan, ya. Jadi di mana kita ada sukacita, kita terpanggil, kita punya minat, bisa jadi memang Tuhan memanggil kita secara khusus untuk melayani Dia lewat bidang tersebut, ya. Jadi tapi yang menjadi dasar dari semua itu pasti adalah pertama relasi kita dengan Tuhan, ya. Kalau relasi kita kuat dengan Tuhan, maka mau masuk dimanapun juga kita tetap fokus, tujuan kita itu, tujuan akhirnya itu adalah Tuhan gitu, ya. Jadi yang pertama itu kalau kita prioritas Tuhan berarti tujuan akhir kita Tuhan, ya. Yang kedua, kita berelasi secara pribadi, ya, berdoa, kemudian kita menyembah Tuhan. Kita tiap hari itu punya doa pribadi, baca kitab suci. Itu kita lakukan, komitmen-komitmen kita itu sangat menolong kita untuk tetap fokus pada prioritas kita kepada Tuhan, ya. Nah, doa 1 jam sehari itu pasti akan menolong kita untuk 1 hari itu berfokus pada Tuhan. Kalau kita pagi hari ya, atau siang hari atau malam hari lah, cari waktu yang paling cocok buat kita masing-masing untuk berdoa kepada Tuhan secara pribadi, maka itu akan sangat menolong kita untuk tetap melekat pada Tuhan. Itu adalah doa jam yang subur, waktu yang subur untuk kita itu bertumbuh di dalam hidup rohani dengan Tuhan, ya. Jadi sangat penting untuk kita mendahulukan waktu jam doa pribadi. Di dalamnya itu ada baca firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan itu Lectio Divina, ya, bisa kita baca, kita renungkan, kita berdoa dengan firman Tuhan, kemudian kita hening, di situ kita bisa kontemplasi, kita biarkan Tuhan berbicara pada kita. Jadi pada waktu kita berdoa, kita baca firman, itu kan Lectio, ya, membaca. Kemudian kita renung-renungkan, cari kata-kata yang sungguh-sungguh itu menyentuh kita. Mungkin Tuhan mau berbicara kepada kita lewat satu ayat itu, atau satu frase itu, atau satu kata itu. Nah, itu kita coba renungkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepadaku lewat ayat itu, lewat kata itu. Nah, setelah itu kita oratio. Oratio itu langkah ketiga dari Lectio Divina. Kita ngomong sama Tuhan.
Kalau misalnya suruh ngampuni mertua padahal kita lagi baru aja bertengkar, kan berat banget ya. Mungkin kita nggak sanggup, kita ngomonglah sama Tuhan. Ya, kok gini Tuhan? Kan dia yang salah, kok aku yang harus ngampuni? Itu adalah doa ya. Sambat sama Tuhan, ngomong kita nggak sanggup, itu juga doa. Nah, kalau kita ngomong nggak sanggup, berarti kan Tuhan akan nolong kita ya. Dan akhirnya kita bisa masuk ke langkah keempat dalam Lectio Divina, yaitu hening, kontemplasi, membiarkan Tuhan sendiri itu mengukir sabdanya dalam hati kita. Nah, seperti waktu saya berdoa, kemudian sabda Tuhan, carilah hikmat yang dari Tuhan karena hikmat manusia itu sia-sia. Itu sungguh-sungguh sampai sekarang itu saya ingat, itu menjadi kekuatan saya ya. Jadi dengan dalam doa 1 jam itu kita bisa masukkan Lectio Divina, baca kitab suci setiap hari ya. Itu adalah cara kita untuk memprioritaskan Tuhan. Jadi Tuhan itu akan terus menjadi fokus utama dalam hidup kita setiap hari. Kenapa kok setiap hari? Karena kita ini mudah lupa, kita mudah melenceng, kita mudah tergeser fokusnya, kita mudah lupa gitu pada Tuhan, pada kebaikan Tuhan, pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang masih dagingnya kuat ya. Jadi perang terus setiap hari antara keinginan daging dan keinginan roh. Kalau kita nggak mengisi roh kita dengan firman, dengan doa, maka keinginan daging ini bisa jadi lebih kuat dan menguasai hidup kita, menguasai hari-hari kita, menguasai pikiran kita. Jadi kalau kita lagi jatuh, kita habis berbuat dosa, mungkin kita gosip, kita memfitnah orang, kita marah, kita iri hati, ya cepat-cepat aja kita minta ampun, kita doa lagi kepada Tuhan ya. Saya ingat kata Teresia Lisieux, akhirnya setan itu nggak berani menggoda Teresia Lisieux. Karena apa? Begitu digoda, si Teresia Lisieux itu berlari lebih cepat lagi kepada Tuhan. Jadi kalau kita cepat-cepat lari kepada Tuhan, maka setan juga lama-lama malas menggoda kita ya. Jadi jangan terlalu takut dengan godaan, jangan kecil hati kalau sampai kita melakukan kelalaian ataupun dosa. Asal dengan segala macam godaan itu kita berlari lebih cepat, lebih dekat, lebih erat lagi sama Tuhan, maka di situ berarti godaan-godaan itu menolong kita untuk menjadi semakin dekat pada Tuhan. Jadi respon kita terhadap godaan itu sangat menentukan apakah kita bisa dibawa lebih dekat pada Tuhan atau menjauh dari Tuhan ya. Ini prioritas kita yang pertama, yaitu Tuhan. Mencari kehendak Tuhan itu pasti nggak mudah, sama sekali tidak mudah. Mendengarkan suara Tuhan itu apalagi. Kalau kita mencari suara Tuhan yang kedengeran seperti radio, seperti lihat TV, Tuhan di depan kita nyuruh kita A, B, C, D dengan jelas, itu nggak ada gitu. Justru kita perlu hati-hati, karena hal yang seperti itu ada bahaya, bahwa kita tidak sedang mendengarkan Tuhan, tetapi kita sedang mencari keinginan kita sendiri dan setan bisa masuk di situ. Kalau kita terlalu terobsesi ya untuk mendapatkan karunia penglihatan, mendapatkan pesan Tuhan yang jelas, hati-hati di situ, bahwa itu ego kita yang mendorong kita dan setan bisa masuk di situ. Nah, jadi kalau memang kita dapat penglihatan, kita dapat suara, ya sudah, nggak apa-apa, bersyukur kalau kita bisa lebih dekat sama Tuhan ya. Tapi kalau kita terikat di situ, kita harus cari itu. Setiap doa, kalau saya nggak nangis rasanya nggak puas ya. Kalau saya nggak lihat penglihatan, kayaknya kok doa saya berarti tidak mempan, tidak manjur, atau saya kurang kudus. Tidak seperti itu menilai kekudusan ya. Kekudusan itu bukan dinilai dari seberapa sering kita dapat penglihatan, seberapa sering kita bisa dengar, tidak seperti itu ya. Justru Yohanes Salib bilang semua visi, semua pendengaran, penglihatan itu sebaiknya diabaikan aja. Kalau itu memang berasal dari Tuhan, itu pasti efeknya akan sudah terasa buat hidup kita ya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, kita nggak jatuh di dalam ikatan isi setan ya, yang membuat kita itu hanya mengejar karunia tapi akhirnya lupa sama Tuhannya. Lama-lama itu bukan karunia lagi, tetapi ego kita, keinginan kita untuk menguasai ya. Yang penting itu proses, bagaimana kita itu mau menundukkan diri, bagaimana kita itu mau mengosongkan diri dari keinginan kita sendiri dan mau cari apa yang Tuhan mau. Walaupun cari yang Tuhan mau tetap nggak mudah, tapi itulah yang mendorong kita untuk terus berdoa. Jangan sampai kita lupa bahwa
kita seperti keledai yang ditunggangi Yesus masuk Yerusalem, dieluk-elukan, kita pikir kita yang disambut, padahal tanpa Yesus kita mah bukan apa-apa gitu kan. Nah, jadi yang penting itu adalah proses mencari, menyangkal diri. Bagaimana sih ketika aku pengen banget nih nonton drakor nih, pengen banget nih nonton film seri ini itu di Netflix, tetapi kok saya belum berdoa, kok anak saya ini butuh banget didoakan. Pasti kita akan meminggirkan dulu kesenangan kita. Di situ kita sedang latihan loh untuk menyangkal diri. Bagaimana kok ada pelayanan ini itu juga latihan untuk kita tidak terlalu menuruti apapun yang kita inginkan ya, asketisme. Nah, jadi yang penting itu bukan sampai pada tujuannya, tapi proses untuk ke sana itu penting. Kadang-kadang kita mengalami gagal nih. Kita mau ke Tuhan, tahu-tahu di tengah jalan kita berbelok, ya. Tahu-tahu di tengah jalan tanpa kita sadari kita itu sedang asik ya dengan segala macam kesenangan-kesenangan yang kita dapat nih sebagai pelayan Tuhan. Mungkin kita disanjung, mungkin kita dapat tempat terhormat, mungkin nama kita dikenal. Oh, mungkin kita diharapkan di sana sini, kan enak ya. Jadi orang yang diingat, diharapkan, disanjung, itu enak gitu. Tapi kalau kita nggak hati-hati, kita bisa juga jatuh tuh di dalam kelekatan akan nama baik, akan panggung, akan status. Dan manusia itu mudah sekali jatuh gitu. Jadi kadang-kadang ada gesekan, ada kegagalan, itu kadang-kadang diizinkan Tuhan juga untuk membuat kita tetap rendah hati. Kalau itu kehendak Tuhan ya, kita percaya bahwa kehendak Tuhan itu adalah damai sejahtera, kebahagiaan, dan keselamatan buat kita. Kalau itu maunya Tuhan, maka kalau kita berusaha untuk itu, pasti Tuhan akan kabulkan, Tuhan akan berikan rahmat untuk itu. Kita berdoa supaya kita jadi orang kudus. Dikasih apa enggak sama Tuhan kira-kira? Kasih dong, karena Tuhan mau kita menjadi kudus, sempurna seperti Dia. Jadi minta aja rahmat tiap hari. Jangan membatasi karya Tuhan, karya Roh Kudus di dalam hidup kita dengan pikiran kita sendiri. Kadang-kadang yang membatasi kita itu adalah pikiran kita sendiri, ya. Padahal Tuhan itu bisa membentuk yang terindah buat kita. Padahal Tuhan itu bisa memberi yang terbaik yang mungkin di luar pikiran kita, ya. Jadi silakan Roh Kudus berkarya secara bebas. Itu aja doa kita. Menurut apa yang baik pada pandangan Tuhan. Prioritas kedua itu keluarga. Nah, keluarga ini ladang pelayanan kita pertama. Banyak anaknya yang masih kecil-kecil itu bingung kan, yang mana mau diprioritaskan. Kalau saya bilang ya tetap tanpa kita, anak kita itu pasti akan mengalami kekosongan. Kita nggak bisa diganti peranannya. Tapi kalau pelayanan masih bisa kan sampai kapanpun gitu. Dan banyak orang yang juga bisa ada di posisi kita. Tapi kalau sebagai orang tua, sebagai suami atau istri itu kan tidak tergantikan ya. Nah, kadang-kadang makanya perlu seni bagaimana juga supaya lewat pelayanan kita, keluarga kita diberkati. Lewat pelayanan jangan sampai itu menjadi musuh buat keluarga. Nah, makanya ini perlu seni. Seni itu perlu discernment. Discernment itu berarti perlu doa tiap hari untuk terus minta bimbingan oleh Tuhan. Apapun sebenarnya yang kita perbuat, kalau kita perbuat dengan segenap hati, dengan penuh syukur, itu adalah pelayanan sebenarnya. Kalau kita melakukan misalnya masak untuk keluarga, kita misalnya berbisnis, kita lakukan ini supaya aku bisa berbuah lebih baik, berbuat lebih baik. Orang diberkati lewat pekerjaanku, lewat keluargaku. Itu adalah doa, itu adalah pelayanan, ya. Pelayanan dalam arti luas. Dalam Kolose 3 ayat 23, ya. Segala perbuatan adalah pelayanan kalau ditujukan untuk Tuhan. Itu pelayanan dalam arti luas, ya. Nah, sedangkan prioritas yang ketiga itu adalah pekerjaan. Jadi ada orang yang lewat pekerjaan itu bisa memberkati banyak orang, memberkati keluarganya pasti. Paulus juga bilang dia nggak mau makan percuma, dia juga mau bekerja. Jangan sampai kita karena mau pelayanan kita melalaikan pekerjaan dan karena mungkin entahlah malas atau apa gitu kan. Tapi bekerja yang pada koridornya, artinya kalau pekerjaan itu misalnya membahayakan orang lain, misalnya menjual miras ya dan lain sebagainya, itu pasti udah bukan pelayanan ya. Jadi koridor
tetap dalam koridor kekudusan. Itu baru pekerjaan yang pasti juga bisa menjadi berkat buat kita dan juga buat orang lain. Nah, jadi pekerjaan itu adalah juga bentuk pelayanan ya. Sedangkan pelayanan dalam arti sempit itu adalah prioritas yang keempat. Misalnya kita di dalam komunitas, di dalam gereja. Dalam pengertian sempit yaitu perbuatan yang kita lakukan untuk orang lain atas nama pekerjaan Tuhan. Itulah pelayanan dalam arti sempit. Membagikan apa yang sudah kita terima dari Tuhan untuk orang lain. Ya, talenta kita, waktu kita, uang kita, kepandaian kita. Kadang-kadang kita masih punya kelebihan, ya. Satu toples diisi dulu dengan prioritas yang penting. Bola golf yang penting itu berarti hubungan waktu 1 jam untuk Tuhan itu penting. Kemudian melayani keluarga kita, anggap itu golf ya, bola golf. Kemudian setelah itu pekerjaan kita, mungkin itu batu-batu yang lebih kecil ya. Lalu kemudian pasir itu bisa juga termasuk juga hal yang lebih kecil lagi, prioritas kita yang berikutnya ya. Jadi pelayanan ini adalah, kalau saya melihatnya itu anugerah ya. Karena apa? Tidak semua orang punya kesempatan untuk melayani. Bayangkan kalau orang itu suaminya tidak kerja misalnya, istrinya yang harus kerja misalnya nih ya. Mau nggak mau istrinya ini harus kerja sebagai tulang punggung pagi sampai malam. Malam masih harus misalnya melayani suami, mungkin sakit ya, anak atau mertua, ya itulah pelayanan dia. Tapi kalau pelayanan dalam arti sempit, dia masih bisa ada di gereja, itu adalah anugerah ya. Karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Jangan sampai kita mengeluh ya, jangan juga ditolak karena kesempatan ini tidak semua orang punya. Jadi soal pelayanan itu bukan soal besar kecil, bukan soal apa, mau di depan panggung, di belakang layar. Itu sebenarnya semuanya itu adalah bukan soal bentuk yang menentukan nilai pelayanan kita di hadapan Tuhan. Bukan itu, tetapi bagaimana kita melakukannya. Apakah kita dengan ucapan syukur, kita dengan sepenuh hati ya, dengan ada sungguh-sungguh niat untuk mengasihi Tuhan dan sesama lewat pelayanan kita. Dan juga untuk siapa kita lakukan. Apakah untuk diriku supaya aku senang, supaya aku punya status yang bergengsi, supaya orang hormat sama aku, ataukah sungguh-sungguh aku lakukan untuk demi mencintai Tuhan dan juga untuk memberikan yang terbaik buat orang lain juga semampu saya ya. Jadi nilai pelayanan kita di hadapan Tuhan itu adalah tergantung motivasi kita. Selalu kita sudah ingat ya, baik Teresa Lisieux maupun Mother Teresa mengatakan seberapa besar cinta kita, itulah yang menentukan nilai pelayanan kita ya. Jadi kalaupun usaha kita tuh keras sekali ya, kita harus pergi keluar pulau untuk melayani orang lain di situ. Itu bukan soal usahanya yang besar itu yang menentukan, tetapi apakah dengan usaha yang besar itu karena didasari oleh cinta yang memang lebih besar, itu yang akan menentukan nilai pelayanan kita di hadapan Tuhan. Dan sebagai penutup, saya hanya mau kembali mengingatkan satu kata-kata Teresa Lisieux. Tongkat wasiat Teresa Lisieux di dalam melakukan semuanya, yaitu tongkat kasih ya. Apapun yang disentuh dengan kasih itu akan punya nilai keabadian dan tercatat di surga. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua.